Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar Sobat Pak Saf semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, double masker kalau perlu, hindari kerumunan, dan sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kalau sudah punya kesempatan untuk vaksin, silakan vaksin ya, karena vaksin merupakan jalan kita untuk menekan laju penularan COVID-19. Ingat, kita sekarang juara dunia COVID-19, jadi tetap stay safe, stay healthy ya. Oke guys, Sobat Pak Saf semuanya, kali ini saya akan sedikit membahas tentang registrasi dosen ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ini sudah akhir semester genap, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke tahun akademik yang baru, yaitu tahun akademik 2021-2022. Nah, biasanya di tahun akademik baru itu dibuka pendaftaran atau registrasi dosen ya, dan biasa juga kampus-kampus banyak yang melakukan rekrutmen dosen baru. Nah, seperti apa syarat dan mekanismenya? Kali ini saya akan membahas sekilas ya, atau membahas sebentar saja terkait dengan bagaimana, apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk registrasi dosen. Oke. Ada 3 jenis registrasi ya sebenarnya, sobat semuanya. Yang pertama adalah NIDN. Ini sebenarnya bukan dibaca NIDN ya, tapi NIDN ya, karena ini bukan kata ya, ini adalah akronim atau singkatan dari nomor induk dosen nasional. Yang kedua adalah NIDK atau nomor induk dosen khusus, dan yang ketiga adalah NUP atau nomor urut pengajar. Apa saja bedanya nanti kapan-kapan kita akan bahas secara lebih lengkap ya. Kali ini saya hanya akan membahas apa saja persyaratan dan bagaimana mekanisme pengajuan ketiga jenis registrasi ini ya. Oke. Untuk syarat administrasi usulan NIDN, yang pertama adalah KTP. Pastikan dosen sudah punya KTP, dan yang menarik adalah pastikan jabatan atau pekerjaannya itu dosen ya. Biasanya karena nanti akan digunakan terus ketika sobat mengajukan jabatan akademik dan sertifikasi dosen ya. Berikutnya foto, yang ketiga adalah SK dosen tetap ya, atau SK PNS bagi dosen pegawai negeri, kemudian ijazah lengkap minimal pendidikan S2, atau ada SK penyetaraan bagi lulusan luar negeri. Untuk konten penyetaraan sudah saya upload di channel YouTube saya. Nanti jika ada sobat yang akan menyetarakan, silakan di search di Pak Saf Channel prosedur dan persyaratan penyetaraan ijazah luar negeri. Ya, berikutnya adalah surat kesehatan keterangan sehat rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas ya, atau dokter. Yang berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani, yang tadi rohani itu dari psikolog ya. Nanti kita harus pergi ke psikolog dan meminta untuk semacam tes gitu ya, atau assessment terhadap kondisi psikologis kita. Nah, berikutnya adalah surat keterangan bebas narkotika. Kita bisa minta ke BNN ya, Badan Narkotika Nasional cabang terdekat ya. Kemudian ada surat pernyataan dari pimpinan PT yang menyatakan bahwa kita atau sobat yang akan mengajukan adalah benar-benar dosen di PT tersebut. Berikutnya adalah surat keterangan aktif melakukan tridharma ya. Jadi minimal itu sudah ada surat keterangan aktif melakukan tridharma ya. Jadi jika baru masuk menjadi dosen, otomatis kegiatan tridharma belum terrekod atau terekam ya. Jadi minimal mungkin ya 1 semester lah sebelum kita mengajukan NIDN ya. Berikutnya adalah surat perjanjian kerja atau kontrak ya. Jadi itu adalah 10 syarat wajib yang harus sobat penuhi ketika akan mengajukan NIDN. Dan yang mengajukan bukan sobat sendiri, karena pengajunya melalui PD Dikti, jadi harus melalui operator PD Dikti. Jadi sobat tinggal melengkapi saja atau menyiapkan seluruh berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan atau diwajibkan. Kemudian operator PD Dikti yang akan menindaklanjuti dengan mengupload melalui sistem
di PD Dikti. Nah, berikutnya adalah NIDK atau nomor induk dosen khusus ya. Yang pertama adalah KTP, foto, SK dosen, instruktur atau tutor ya. Jadi ini mungkin juga berkaitan dengan praktisi ya yang bisa menjadi dosen itu dengan mekanisme RPL juga. Untuk konten RPL juga sudah saya unggah di Pak Syaf Channel. Silahkan search Pak Syaf Channel di YouTube, kemudian pilih konten tentang rekognisi pembelajaran lampau. Berikutnya adalah SK CPNS atau PNS sebagai pegawai negeri sipil, kemudian ijazah lengkap, S2 minimal, dan juga SK penyetaraan bagi lulusan luar negeri. Kurang lebih sama ya, yang 6-10 itu sama dengan NIDN, hanya nomor 11 sama 12 yang cukup berbeda, yaitu ada surat izin dari instansi induk, ada juga surat keterangan jadwal mengajar. Jadi sudah harus dipastikan bahwa yang bersangkutan mempunyai izin atau mendapatkan izin dari sekolah induk atau instansi atau kampus yang asalnya, kampus home base-nya. Kemudian nomor 12 adalah surat keterangan jadwal mengajar. Jadi sudah harus ada jadwal mengajar yang diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Nah, untuk dosen asing itu yang tambahannya adalah KITAS bagi dosen asing, yaitu kartu identitas. Kemudian, nah ini jurnal internasional berreputasi untuk dosen asing ya. Jadi ada sedikit filternya cukup ini ya challenging, yaitu sudah memiliki jurnal atau publikasi di jurnal berreputasi. Kemudian ada associate professor, jadi dia sudah ada menjadi associate professor ya, bukan junior lecturer atau sejenisnya ya, jadi sudah harus lebih tinggi. Nah, ini adalah NUP atau nomor urut pengajar. Yang pertama 1 sampai dengan nomor 10 itu sama dengan NIDN, nomor 11 juga sama dengan NIDK yang KITAS ya, dosen asing. Nah, ini caranya, sebenarnya ini adalah ranahnya operator ya, tapi oke lah, kita harus juga tahu caranya di forlab.ristekdikti.go.id. Sekarang PD Dikti ya. PD Dikti ini ini materinya saya dapatkan tahun lalu. Nah, ini ada pilihan registrasi dosen baru tadi di PD Dikti, kemudian masuk ke sistem. Jadi tidak semua dosen bisa masuk ke sistem PD Dikti ya, pasti di satu kampus hanya satu orang operator yang berhak untuk mengakses layanan PD Dikti. Nah, berikutnya adalah pilih registrasi dosen baru di sini. Nah, ini tinggal memilih saja apakah NIDK, NIDN atau NUP. Kemudian ini misalnya ini adalah NIDK ya, silahkan diisi izin tes dari dosen yang kita ajukan NIDK-nya. Berikutnya syarat-syarat atau berkas wajib yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ada 10 plus untuk NIDN ada 10 berkas, kemudian ada 13 kalau tidak salah ya untuk NIDK dan 11 untuk NUP. Semua berkas diunggah dan harus ukurannya maksimal 500 KB. Jadi pastikan jika scan atau hasil pindai dokumen sobat itu melebihi 500, silahkan dikompres. Caranya bagaimana? Gampang sekali, bisa dikompres online. Banyak sekali website-website penyedia atau layanan kompres file PDF yang sangat mudah ditemukan di internet ya. Jadi jangan males ya. Nah, ini setelah selesai tadi diisi identitasnya, kemudian ada penugasan home base ya, atau pengisian penugasan atau home base, silahkan nanti diisi. Jadi pastikan sudah ada surat penempatan ya atau penugasan. Nah, ini adalah surat keterangan jadwal. Jadi hampir semua yang diminta itu harus diunggah, bukan hampir ya, pasti semua dokumen yang diwajibkan itu harus diunggah di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini pengisian izin instansi asal ya untuk yang tadi NIDK tadi. Nah, seperti ini. Sama, maksimal 500 KB dalam bentuk JPEG atau PDF. Setelah itu klik simpan. Selesai. Ini kontrak kerja juga sama. Riwayat pendidikan. Apalagi ini tadi. Ya, ini buktinya. Kemudian mendukung riwayat pendidikan, misalnya ijazah maupun transkrip,
atau SK penyertaan ijazah, dan jabatan fungsional jika ada. Nah, biasanya kalau baru jabatan fungsional ya. Ini kemudian, nah ini juga setelah semua diunggah, kita pilih aksi ya. Aksi itu bisa untuk detail usulan, ajukan usulan, edit usulan, atau menghapus usulan ya. Jadi ada 4 pilihan ya. Setelah kita unggah semuanya, ada pilih aksi itu mau diapakan, mau diedit atau mau diteruskan atau mau dihapus, itu ada pilihan. Nah, ini catatannya adalah panduan usulan registrasi dosen baru baik NIDEN, NDK maupun NUP. Cara usulannya hampir sama ya, tinggal disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing. Jadi syaratnya, mekanismenya sama melalui PD Dikti dan harus dilakukan oleh operator PD Dikti. Jadi dosen tidak bisa mengajukan secara individu ya, karena memang harus lewat institusi. Nah, seperti itu Sobat Pak-Syaf semuanya, bagaimana mekanisme dan persyaratan pengajuan registrasi dosen ya, baik NIDN, NUP, NIDK maupun NUP ya. Jadi bagi dosen atau bagi sobat-sobat yang sedang berjuang atau mencari pekerjaan sebagai dosen, bisa dipersiapkan sekarang. Nanti ketika sudah diterima dan diminta untuk persyaratan-persyaratan mengajukan NIDN maupun yang sejenis, bisa sudah lengkap ya, karena beberapa dosen itu biasanya yang sering saya temukan itu adalah dosen yang dari luar kota ya, itu yang cukup susah itu ketika mengurus surat domisili ya, karena biasanya dari Jogja misalnya kemudian diterima menjadi dosen di Surabaya, itu kan untuk mendapatkan surat domisili itu diperlukan durasi tinggal atau domisili yang berbeda-beda di tiap daerah ya. Jadi biasanya baru 6 bulan baru bisa dikeluarkan surat domisilinya. Jadi sebisa mungkin silahkan dipersiapkan dulu kalau ingin berkarir sebagai dosen. Oke, semoga bermanfaat konten saya kali ini. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya Pak-Syaf Channel. Karena apa? Ingat ya, subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.